Hai guys, seneng banget malam ini aku ditemenin Debbie Y dan Debbie E. Guys, kenalin dong. Hai semua, aku Debbie Damayanti Nenggolan. Aktivitasku itu sebagai guru, uh, lebih tepatnya guru piano. Halo, aku Debbie Kristi Sihombing. Aktivitasku sehari-hari juga sebagai guru musik. Piano juga. Piano dan lain-lain. Oh, Semua dia digas. serba bisa sih kayaknya. Tapi ini Debbie-nya dua-dua, nanti tolong dibuat hashtag bukan kembar. Ya, kita hashtag bukan kembar. Agak kembar tapi hanya sedikit serupa. Iya, tapi banyak banget kesamaannya. Mereka jago main piano dan bahkan alat-alat musik yang lain. Tapi hari ini nggak bakal ngobrolin tentang musik sih, lebih kayak pelayanan. So welcome to Ngegomak. Ngobrol bareng. Oke. Ada satu reels yang menurut aku menarik untuk kita bahas. Ketika fokusnya duit, ya dia akan sulit melayani dengan benar. Dia akan cari gereja yang bayaran lebih besar atau yang jumlah streamingnya lebih banyak. Semua pasti menimbulkan pro kontra, tapi yang namanya pelayanan di dalam Tuhan selalu ada nggak sih pro kontra? Betul. Oke. Dan kita bertiga disclaimer dulu, nggak dari gereja yang sama, betul ya? Iya. Aku pernah ada di season dimana aku melayani tergantung PK-nya. Kalau di sini lebih gede, waktunya bentrok, aku bakal pilih yang itu gitu. Tapi semua ada season-seasonnya. Dulu tuh ya, aku lari sana sini capek, 1 minggu bisa ke 3 gereja, tapi capek sebenarnya. Iya. Tapi kalian gimana? Di Pekalongan tepatnya. Oh, Jadi jadi itu di tempat tulang. Nah, tulangku itu pendeta. Jadi kayak mau nggak mau aku harus terjun. Oh, pantas Anda sedikit soft spoken ya. Ah ya. Mulai pelayanan itu dari SMA dengan ya skill yang apa adanya terbatas. Sampai akhirnya terjun ke dunia musik pendidikan. Nah, disitulah makin banyak Ilmu. berkembang bukan hanya dari skill tapi berkembang juga ladangnya makin kesana kemana. Aku mulai mengambil langkah pelayanan di tempat lain itu karena itu aku udah mau semester terakhir, jadi kendala di biaya gitu. Akhirnya memutuskan untuk ya udahlah nggak apa-apalah keluar gitu, karena jujur aja orang tuaku tadinya itu apa ya bilangnya kayak strict gitu, kayak Nggak boleh. pokoknya nggak boleh keluar. Dari gereja. Aku tuh mulai pelayanan dari SD. Dari SD. Iya, tapi mulai Wow. dari guru sekolah minggu. Sama dong kita. Iya. Kalau gitu Dari aku guru dari sekolah. SMP tuh, Nah, guru sekolah dari minggu. guru sekolah minggu. Nah, itu awalnya gereja ini tuh punyanya kilaku. Mama papaku dari situ diberkati sampai kami semua sampai detik ini pun kami sekeluarga di situ. SD aku jadi guru sekolah minggu, baru jadi proyektor juga. Abis itu naik lagi jadi singer sampai di titik yang kayak SMA baru jadi pemusik. Gerejaku itu aku belum tahu ya masalah duit dan lain-lainnya. Benar-benar kayak aku pengen lah nyanyi di depan, aku pengen lah aku bisa main di depan. Nggak ada mikir duit sama sekali. Dan setelah kayak aku SMP mau ke SMA itu ada satu kejadian di gereja sampai yang buat gereja yang dari banyak orang jadi sedikit. Jadi pecah gitu. Karena pecah, orang-orang yang pelayanan sebelumnya itu pada keluar lah. Jadi kami kekurangan personil. Awalnya karena pelayanan lah makanya aku bisa main musik. Berarti bukan main musik dulu. Bukan. Karena mau pelayanan makanya aku belajar main musik. Dulu ada temen satu pelayanan, dia kebetulan anak etno, dia yang ngajari basic pertama kali sampai sekarang. Berarti kau gitu. dalam keadaan terdesak. Terdesak juga enggak, cuman ya syukurnya karena nggak ada Dibutuhkan orang gitu ya, karena nggak ada dibutuhkan. orang makanya jadi bisa main gitu. Bisa ke gereja-gereja luar karena ada perkumpulan kayak temanku ada yang bisa main, terus gembalanya minta tolong lah gitu, bantu kami nggak ada pemain gitu. Tapi enggak yang bisa setiap minggu ya.
mungkin dalam sebulan itu aku mungkin rajin pokoknya sesi 1, sesi 2 tuh wajib aku di gerejaku. Itu nggak bisa diganggu gugat. Habis itu kok baru bisa bantu. Jadi kalau ada orang yang kayak bantu aku dong ibadah pelayanan jam 10, nggak bisa gitu. Jadi aku tetap sampai sekarang pun tertanam di gerejaku. Kalau keluar cuman hanya untuk bantu. Tapi kalau masalah PK, aku nggak pernah permasalahin sih kalau masalah itu. Tapi untuk sekarang Di titik yang kalau misalnya pelayanan, ya memang pelayanan aja gitu. Belum pernah sih kayak pelayanan demi duit. Iya, belum pernah. berarti dia sejahtera. Berarti berarti ada rencana. Kalau bisa jangan lah. Ya nggak pernah ya, jangan belum ya, enggak ya. Jadi pendapat kalian tentang orang yang memang melayani karena duit itu gimana sih? Kalau dariku sih sebenarnya nggak masalah. Kita kan nggak tahu kondisi mereka bagaimana. Cuman ketika apa ya, maksudnya kayak ketika PK jadi PK-nya kecil, mainnya jadi asal-asal. Itu sih yang aku nggak setuju sebenarnya. Betul, ketika kita udah ambil mau pelayanan di situ, membantu walaupun PK-nya yang seberapa, tetap harus total gitu. Karena ketika kita udah memegang yang kita tanggung jawabin, itu tanggung jawab kita udah sama Tuhan, bukan lagi sama orang jemaat ataupun yang gembala di situ. Itu sih menurutku. Iya, aku setuju sih. Benar. Iya sih, kayaknya kita untuk hal ini sepakat ya. Kita nggak bisa juga langsung kayak bilang, kok duit sih gitu. Tapi pada saat duit itu mempengaruhi skillmu, itu aku baru kurang suka. Kalau kita mau ngerjain sesuatu, ya terbaik. Kalau memang nggak cocok, abis itu ya kau jangan ke situ lagi. Banyak orang bilang, nggak apa-apa, kau main aja. Yang penting tuh hati. Karena Tuhan melihat hati. Udah, akhirnya terpilihlah worship leader yang out of tune gitu kan, kau main di dis gitu, atau kau main atau kayak aku disuruh main piano, nanti pas overtune aku entah kemana gitu kan. Dulu nyari transpose ya kan. Betul, aku kan pemain transpose. Aku kayak gitu juga tuh ya. Aku juga loh. Karena memang bukan skillku gitu loh, tapi aku cuma tahu gitu kan. Kalau kita udah berskill itu artinya kan kita paham. Makanya kalau aku disuruh melayani piano, aku pasti mundur. Aku bisa kalau mau hanya melayani di sekolah minggu karena bisa transpose. Skillnya pas-pasan, gak akan bisa main drum sambil memejamkan mata. Ya kan, singers yang nyanyinya pas-pasan, mungkin gak pede untuk sekedar bermasmur. Aduh fales nih gua nih. Keyboardis, gitaris, mainnya merem, angkat tangan, satu tangan salah mencetnya. Jadi itu pentingnya skill, bukan buat sombong-sombongan. Tapi skill makin bagus, Tuhan makin dimuliakan, kitanya nyembahnya makin bebas gitu. Banyak orang ada di payung itu gitu. Yang penting kan hati. Gitu, karena kau nanti skill kau tinggi, kalau hati kau busuk, kau mau perform bukan mau ini. Nah itu kalau menurut kalian kayak apa ya gitu ya? Kalau menurutku skill itu sangat perlu sebenarnya. Karena ketika kita skillnya jadi main-main, kalau kita nggak serius dalam skill itu, akhirnya yang kita kerjakan juga asal-asal. Dan pakai hati katanya. Masalahnya hati, kalau kita udah pakai hati pasti kita mau yang terbaik. Betul, itu dia. Garis bawahi, ketika kita udah pakai hati pasti kita mau lakukan yang terbaik. Benar. Berarti kalau nggak terbaik berarti ada sebenarnya hatimu pun nggak di situ, benar ya? Benar. Karena gini, ketika orang udah serius nih mau angkat tangan nyembah Tuhan, tiba-tiba nih yang main atau apa penyanyinya kemana tuh lari gitu misalnya? Oh ini kan terakhir yang nyanyi jemaatnya juga kayak siapa pasti nih ke distract. Betul. Itu sangat mempengaruhi untuk bukan hanya ke kitanya tapi ke orang-orang yang akan merasakan hadirat Tuhan gitu. Karena kita juga ditaruh di depan untuk membawa jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu sih. Jadi aku sangat berpendapat kalau skill itu sangat perlu dalam pelayanan sebenarnya. Ya, karena menurutku hati dan skill itu seimbang sih. Dan kebukti kalau Debbie ini kan justru dari nggak punya skill. Iya. Tapi karena kau sadar kau dibutuhkan, kau mengupgrade dirimu. Benar. Dan bahkan kau sekarang jadi guru piano ya. Berarti nggak dari dulu kan gitu. Enggak. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau karena kita pengen punya pelayanan, kita punya hati, pasti kayak aku pasti maulah latihan sampai seminggu itu aja lagu yang diputar supaya kita hafal dan. Aku di beberapa gereja yang udah aku jalani, dibandingkan di tempat orang tua aku nih. Nah,
Kalau misalnya tempat orang tuaku itu kayak bawain lagu itu kita dengar sekedar udah mainkan gitu. Jadi tidak diulik benar-benar ya gitu. Jadi kalau E minor sama G itu kan hampir sama ya rasanya ya. E minor sama G, iya Iya. betul. Nah, jadi harusnya ini kayak E minor, tapi karena dia tidak ngulik, dia buatnya Jadi ke G. ya jelas beda ya. Kita yang udah ngerasa udah bisa ngerasain bedanya mayor minor itu aduh Terganggu rusak ya, kuping iya. gitu kan. Terganggu Nah, telinga. jadi ya, paham. nah gitu pengalaman aku lama dan akhirnya aku memutuskan oh yaudah aku memberi hati. Cuma nah itu yang aku dapatkan Nggak tidak damai ya jadinya tidak kalau kayak gitu ya. welcome gitu. Jadi aku daripada ayo udahlah gitu. Akhirnya ya udah aku nggak di situ lagi gitu. Iya, Jadi iya. nah terus mereka nah ini dia. Kalau di situ mungkin lebih mengutamakan yang penting hati. Ya udah, jadi akhirnya aku sampai sekarang ini aku melayani di gereja kecil itu. Tapi ini FYI, bener gak sih? Iya, Oke. for your information. Iya. Aku belum ada berjemaat dimanapun gitu. Untuk berjemaat itu sih kalau aku sudah berkeluarga. Iya. Jadi kalau belum, gimana tuh? Hah? Oke, buat pria-pria di sana. Berarti dia siap dituntun ya? Iya. Siap Pakai dibawa. Siap dibawa. Aku yang sekarang ini itu gimana ya bilangnya nggak ada PK, enggak, tapi ada PK ada. Jadi gini, kalau ada PK kan kayak tiap minggu ada gitu. Nah jadi aku kan di tempat, aku manggil abang nih sama pendetanya. Jadi abang ini nggak kayak tiap minggu ngasih sama aku enggak. Iya. Dan dia kalau transfer pun tidak selalu sama jumlahnya. Jadi dia transfer itu kayak suka-sukanya. Nah entah kenapa nih. Dia kalau transfer sama aku di saat aku kayak genting banget itu butuh duit. Jadi semuanya tuh kayak tepat pada Iya, waktunya. jadi kayak wah keren nih ya abangku ini. Jadi mungkin dia transfer ke aku kalau hanya kayak terdorong gitu. Emang Tuhan yang suruh Tunggu lah. tuh ya gitu. Tuhan. Ya aku sih nggak melihat itu ya. Pokoknya melayani. Berarti dengan- kau sekarang sudah punya tempat dan kau sudah safety, merasa safety. Iya. Tinggal tadi, tertanam tadi ya. Nah ya. Ya. Oke, baik. Ya, begitulah kira-kira ya. Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan ku indah dan semakin indah